Sambas. Kabupaten Sambas adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sambas. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah cukup besar, yaitu 6.365 km atau 6.390.000 hektameter dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sepanjang pantai 128 km dan panjang perbatasan negara 97 km. Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960 adalah meliputi juga kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Sekarang, di mana pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata, di mana wisata bahari dan wisata budaya menjadi andalan Kabupaten Sambas. Selain itu juga terdapat wisata agro, wisata alam, wisata religi, wisata ritual, dan wisata buatan. Dongeng Saprahat oleh Sukri Hidayat, dalam perspektif menggali nilai budaya. Sopan santun, cantik mempesona, senyum merekah di bibir sang dare. Walau dalam suasana pasca corona, sambutlah dongeng ini dengan riang gembira. Adik ayam di atas genteng, bagai daan taurati genteng hangat. Mohon maaf kalau saya ganteng. Yang nak kenalan, nama saya Sukri Hidayat. Beli ikan untuk digoreng, sisanya dimasak asam pedas. Izinkan saya bawakan dongeng tradisi besaprah masyarakat Sambas. Buru-buru kancil di dalam hutan, kancil dapat dibawa paman. Salam kenal untuk teman-teman. Assalamualaikum saya ucapkan. Pada awal kisah, di sebuah wilayah yang bernama Desa Semata, Kecamatan Tangaran, Dusun Darussalam, Kabupaten Sambas, menceritakan seorang pria yang bernama Pak Maiki sedang menyiapkan penyambutan dan saprahan istrinya yang baru akan pulang dari haji. Pada saat acara berlangsung, Pak Maiki membuat keributan. Dia mengatur tempat duduk dan makanan saprahan yang dihidangkan sesuai dengan derajat kekayaan. Bagaimanakah reaksi istrinya mengetahui dan menghadapi hal itu? Dalam kisah ini diperankan beberapa tokoh, yaitu Pak Maiki, Mak Tete, Falcon, dan Pak Mail. Wahai teman-teman atau kawan-kawan, ingin tahukah kisahnya? Mari dengarkan bersama-sama.
Suatu hari, Pak Maiki duduk seorang di rumahnya. Dia ditinggalkan oleh istrinya pergi haji ke tanah suci Mekah. Dia duduk sambil menulis di buku, di mana buku itu ternyata menulis orang-orang yang ingin diundangnya pada acara istrinya yang besok lusa sudah mau balik ke kampung. Sesuai yang di buku catatan nih, yang harus diundang Pak RT karena dia pasti kasih ayam. Terus Pak Oga dia pasti kasih 1 ekor kambing. Kalau Pak Ilmi jangan harap, tapi undang jala, kata Pak Maiki sambil nulis di buku catatannya. Setelah nulis siapa-siapa yang diundangnya, Pak Maiki pun pergi keluar rumah untuk mengundang orang-orang yang sudah dicatatnya di buku tadi. Dia pun datang ke rumah demi ke rumah untuk mengundang orang yang telah dicatatnya. Tibalah 1 hari sebelum acaranya dilaksanakan, hari antar pakatan orang nyebutnya. Ialah kaum ibu-ibu datang ke rumah Pak Maiki untuk bantu masak makanan untuk hari esok acaranya. Orang yang udah diundang pun sudah berdatangan dan membawa berbagai macam barang. Sesuai dengan perkiraan Pak Maiki, benar kata Pak Maiki, Pak RT kasih 5 ekor ayam, Pak Oga balik 1 ekor kambing, dan Pak Mail pun tidak kasih apa-apa. Sehingga Pak Maiki pun sinis lihat muka Pak Mail. Hari acara pun tiba. Orang-orang yang sudah diundang pun berdatangan ke rumah Pak Maiki. Sebelum masuk ke rumah Pak Maiki, tiba-tiba Pak Maiki pun mencegat orang-orang yang untuk masuk di rumah di depan pintu. Assalamualaikum Pak Maiki, kata Pak Mail. Waalaikumsalam. Pak Mail, tunggulah, kata Pak Maiki. Iya Pak, ada apa Pak Maiki? Tunggulah. Yang masuk pertama itu Pak RT. Sila Pak, masuk Pak RT, kata Pak Maiki sambil menarik tangan Pak Mail untuk menjauhi pintu terlebih dahulu. Iya Pak Maiki, kata Pak RT. Mengapa harus gini? Dengan ekspresi kesal, kata Pak Mail. Pak Maiki pun tetap lanjut dengan catatan yang ada di bukunya. Ternyata orang yang masuk terlebih dahulu ialah orang yang memberi barang mahal para warga. Para warga pun terpaksa menerima kelakuan Pak Maiki, terutama warga yang tidak beri apa-apa kemarin. Tidak lama kemudian, Mak Tete pun datang bersama para rombongan yang menjemputnya. Para tamu undangan pun menyambut dengan lantunan sholawat Nabi. Assalamualaikum, kata Mak Tete sambil tersenyum ke para tamu undangan. Mak Tete pun masuk ke dalam rumah dan agak kesal dan bingung dengan situasi di dalam rumah. Kenapa nih? Kok rasa aneh tempat duduk? Orang yang kaya-kaya ngapa duduk dekat saya, sedangkan orang yang kurang mampu tangdi. Biar dah. Mak Tete pun tidak ambil pusing dengan hal itu, dan dia pun langsung duduk di ujung yang sudah disiapkan Pak Maiki sebelumnya.
Setelah selesai memanjatkan doa-doa, zikir, dan sholawat Nabi yang dipimpin oleh Pak Labai, terus para penyurung pun masuk ke ruangan yang udah dipenuhi tamu undangan. Setelah itu meletakkan makanan di barisan paling ujung terlebih dahulu, yaitu tempat tamu. Mak Tete pun melihat makanan yang disajikan macam makanan murah, macam pada ikan masing, kuah nangka, pucuk miding, dan telur. Dan setelah itu para penyurung masuk lagi melihat makanan yang disajikan beda dengan sebelumnya. Makanan seperti itu seperti makanan yang agak mahal, seperti ayam, sapi, tumis cabai, dan lain-lain. Tapi sebelum orang-orang memakan hidangan itu, Mak Tete pun langsung menyuruh berhenti makan terlebih dahulu. Tunggu, jangan makan dulu, kata Mak Tete, sampai membuat orang tidak jadi makan. Ada apa, Mak Haji? Tanya Pak RT. Ada apa, Mak Haji? Tanya Pak RT. Rasa ada yang salah nih, Pak. Oh, Pak. Sambil teriak memanggil suaminya. Oh, Pak. Pak Maiki. Mana dia nih orangnya? Karena Pak Maiki tidak menyaut-nyaut, Mak Tete pun pergi ke dapur. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata Pak Maiki sedang asik mendata makanan yang mau disaprahkan. Pak, oh Pak, mengapa begini Pak? Mengapa makanan untuk orang-orang berbeda-beda Pak? Bagaimana Pak? Apa weh Mak Tete? Kata Pak Maiki. Melihat ke arah buku yang dipegang Pak Maiki, Mak Tete pun merampas buku itu. Ya Allah, ya Rabbi, kenapalah seperti ini? Kata Mak Tete. Kenapa weh Mak? Kan adil seperti ini. Lihat nah nih Mak, Pak Ogah kasih 1 kambing kemarin, Pak RT kasih 5 ekor ayam. Wajarlah kita beri dia sesuai apa yang dikasihnya, kata Pak Maiki menunjuk buku catatannya, sehingga membuat Mak Tete pun menggaruk kepalanya. Astagfirullah, suamiku baru ditinggal bentar malah seperti ini, kata Mak Tete, sehingga membuat Pak Maiki menggaruk kepalanya. Oh Pak, yang namakan saprahannya berkumpul untuk mendoakan keluarga kita dan silaturahmi, menjalin keakraban antar sesama warga, bukan sekedar bare ape orang itu. Pak, kita nih bersedekah lewat saprahan. Mengapalah makanannya dibeda-bedakan? Itu tidak adil, Pak. Oh, begitu. Yang namanya saprahan nih, Pak, maknanya yaitu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya tidak peduli status kita apa, Pak. Kita semua sama, Pak. Sambung Mak Tete agar Pak Maiki paham. Astagfirullah, berdosa aku nih Mak. Aku minta maaf Mak, kata Pak Maiki yang sudah sadar diri. Minta maaf dengan tamu undangan lah juga Pak. Iya Mak, aku minta maaf. Pak Maiki pun langsung menuju ke tempat saprahan tadi dan meminta maaf atas perbuatannya
kepada para tamu undangan. Pak Maiki berjanji tidak lagi mengulang perbuatan itu. Lalu Pak Maiki menyuruh penyurung untuk mengganti makanan lauk saprahan yang isinya makanan murah dengan makanan mahal. Para tamu akhirnya makan dengan perasaan bahagia, sehingga membuat hati Pak Maiki merasakan bahagia juga. Dan pada akhirnya Pak Maiki dan Mak Tete pun ikut makan bersama dengan para tamu undangan. Pak kasih supir tronton. Pulang kerja lanjut beribadah. Terima kasih telah menonton dongeng Sambas yang berfaedah. Pergi ke kota, lihat ponakan. Tidak lupa membawa kereta. Ampun maaf saya ucapkan. Sampai jumpa di lain cerita. Di toko besi ada kayu pete. Kayu dilem sangat melekat. Beginilah cerita dongeng saya. Silahkan ambil yang bermanfaat. Hati gembira berbarangan teman. Bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Tamat.